Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Abai di sesi workshop menulis online formula membuat cerita yang insya Allah disukai target pembaca. Ini materinya mudah untuk dipahami, teman-teman semua bisa menyimaknya dengan fokus, bisa menyiapkan alat tulis kalau seandainya ada hal-hal yang penting untuk ditulis, karena sebagian besar materi yang disampaikan itu adalah data-data dan formula yang teman-teman bisa jadikan sebagai salah satu referensi ketika belajar menulis. Tambah ingin menyampaikan dulu, untuk belajar ini juga penuh dengan perjuangan, baik waktu maupun biaya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa sangat serius, sangat bertanggung jawab untuk menyimak ini. Kalau teman-teman berhasil, Kang Abai adalah orang yang paling bahagia sedunia. Jadi ilmu itu insya Allah barokah kalau seandainya kita juga respect terhadap setiap materi yang sampai pada kita. Prinsipnya bagi Kang Abai, setiap orang itu guru, setiap orang itu ilmu, pasti memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin di sesi kali ini kesempatan Kang Abai untuk menyampaikan. Di sesi lain bisa jadi Kang Abai yang belajar ke teman-teman semua. Baik, selamat menyimak materi yang akan Kang Abai sampaikan ini. Di yang pertama, karena tadi Kang Abai dari sisi judul, bagaimana sih kita buat cerita yang disukai target pembaca, maka memang penting sekali kita sebagai seorang penulis, sebelum kita membuat cerita, menciptakan cerita, menuliskan cerita, kita tahu siapa target pembaca kita. Karena ini menjadi nantinya akan menjadi strategi kita nulis. Dan kalau seandainya kita kepengen tembus mayor publishing, penerbit mayor itu lebih suka kalau seandainya tulisan itu ada targetnya. Setiap mayor publishing, penerbit mayor itu selalu punya target pembaca. Kalau kita punya target pembaca dan lalu fit dengan penerbit tersebut, maka kemungkinan besarnya tulisan kita akan diterima. Jadi sangat penting kita punya target pembaca. Usianya berapa, pendidikannya kira-kira masih sekolah sampai kuliah atau udah lulus kuliah, agamanya kira-kira apakah semua agama bisa baca tulisan kita atau hanya agama Islam saja sebagai agama mayoritas di Indonesia. Kita ditargetin, oh ini untuk yang beragama Islam misalkan. Ekonominya kita bisa, kurang lebih dia kelas menengahkah gitu ya, atau kelas ataskah gitu ya, atau ini menengah ke bawah deh, ini menengah ke atas, atau ini di kelas menengah aja nih. Kalau seandainya bisa sampai segitu tentu baik. Kalau karakter personalnya seperti apa gitu ya, suka galau, bucin, pecinta K-pop misal gitu ya, teman-teman punya data sedetail itu yang kepengen dibidik, ya itu bisa menjadi salah satu amunisi di mana kita nantinya menentukan turunan-turunannya ya, dari target pembaca itu kan nanti ke tema dan lain sebagainya. Jadi penting untuk kita tahu siapa target pembaca. Oke, kita di lock ya, di lock teman-teman tulis nanti siapa target pembacanya. Lalu masuk ke berikutnya, tema ya. Setelah kita tahu segmentasi sama target pembaca kita tentuin tema tulisan kita besarannya itu tentang apa. Nah, terkait tema tulisan ini, saya yakin di sini semua teman-teman kepengen tulisannya itu dibaca banyak orang, kepengen jadi bestseller, bukunya bermanfaat untuk banyak orang. Maka Kang Abai akan ngasih gambaran nih soal tema-tema apa saja sih yang disukai di Indonesia. Gimana Kang Abai cara kita tahu tema apa sih yang disukai oleh Indonesia terkait konten? Terkait konten ini kita bisa melihat dari industri perfilman, karena industri perfilman adalah sebuah gambaran tentang bagaimana buku itu menjadi salah satu sumber untuk film itu dibuat. Dan industri perfilman juga bisa menunjukkan
ketertarikan mayoritas masyarakat Indonesia terhadap konten-konten tertentu. Jadi di sini Kak Abai sajikan data tahun 2019, 15 film Indonesia peringkat teratas dalam perolehan jumlah penonton. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran tema yang disukai oleh masyarakat Indonesia terkait konten. Ya, beberapa buku yang film yang ada di sini tuh sudah ada bukunya juga. Jadi nomor 1 ada Dilan, dan itu dari buku, dari novel ya, 2 Garis Biru original story. Tahu saya langsung jadi filmnya. Mungkin bukunya nggak tahu saya apa sudah ada atau belum. Danur, setahu saya ini dari buku juga. My Stupid Boss ada komiknya. Ada Kuntilanak, Keluarga Cemara ya, ini dari buku zaman dulu, konten zaman dulu. Gundala dari komik. Perempuan Tanah Jahanam, Bumi Manusia dari buku juga, dan seterusnya. Nah, tapi teman-teman melihat slide ini, lihatlah bagaimana konten-konten yang disukai oleh masyarakat Indonesia, gambaran. Tema apa kira-kira teman-teman bisa simpulkan nggak yang mayoritas? 1, cinta. 2, komedi. My Stupid Boss itu komedi ya. Terus horor ya, jadi cinta, komedi, dan horor menjadi topik tema terbesar yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Itu tahun 2019. Kita lihat gimana sih overallnya industri film. Ini adalah 10 film terlaris sepanjang masa. Ada Warkop DKI Reborn yang nomor 1 komedi, nomor 2, 3-nya Dilan, Laskar Pelangi. Nah, ini Laskar Pelangi unik ya. Laskar Pelangi ini lebih ke arah genre motivasi, inspirasi, pendidikan, memoir. Lalu ada Habibie Ainun, kisah cinta, true story. Ada horor, masih ayat-ayat cinta, ada padangan cinta. Jadi masih 3 tadi, komedi, cinta, dan horor. Maka inilah 3 topik yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan teman-teman kalau melihat buku novel yang digemari, tema-temanya nggak jauh dari 3 tema itu sebenarnya. Jadi itulah gambaran besar. Teman-teman kalau seandainya bukunya kepengen ditulis dengan size target audiens yang besar, maka 3 tema itulah yang paling diminati. Itu jadi gambaran catatan bagi teman-teman sebelum menciptakan nanti cerita. Jadi tadi sudah punya target pembacanya, udah ada nanti turunin ke tema yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Kita sudah punya data juga. Penulis itu harus lihat data. Kalau seandainya kita kepengen banget berkarya tidak me oriented gitu, tidak me oriented, tapi menggabungkan antara apa yang dimiliki oleh diri sendiri, ingin yang ditulis oleh diri sendiri, tapi juga fit to market. Kenapa harus fit to market? Karena kita kepengen diterbitkan oleh penerbit mayor yang mereka sangat memperhatikan aspek pasar, terutama di kondisi sekarang. Mereka sangat memperhatikan aspek pasar. Ini buku bisa diterima oleh pasar atau tidak, ini buku bisa dibeli banyak orang atau tidak, karena mereka di situ bermain bab muamalah. Mereka menerbitkan buku kita itu berinvestasi bisa sampai dengan ratusan juta rupiah untuk sampai dengan proses cetak dan mendistribusikan. Pasti mereka sangat memperhatikan aspek-aspek ini. Tapi Kang, terkait tema, saya tuh nggak mau kalau hanya sekedar nulis tema cinta-cintaan. Nah, ini Kang Abai punya tips, punya saran. Kang Abai juga sama ya. Kalau hanya sekedar nulis tema cinta-cintaan seperti itu ya tentu saja malas juga. Tapi bagaimana temanya tetap cinta, tapi nilai value yang kita sampaikan di dalamnya itu sangat luas ya. Ada tema kehidupannya, ada tema perjuangan menggapai cita-citanya, ada tema persahabatannya. Jadi tema besarnya memang cinta, tapi di dalamnya kita banyak banget yang kita bahas, yang kita sampaikan. Makanya kalau teman-teman nanti insya Allah setelah ini akan dibahas bagaimana formula ngebangun ceritanya, itu bisa dijagain gitu ya. Karena di novel kita punya ruang untuk
menyampaikan banyak value sebenarnya, baik dari sisi cerita maupun dalam dialog-dialog, ataupun kita bagaimana ngebangun tokoh-tokoh di dalamnya yang memiliki misi-misi tertentu yang mewakili value yang hendak kita sampaikan. Dan saya pikir sudah banyak sekali contoh buku atau novel yang berhasil seperti itu. Saya pun sama, di karya saya selalu menyisipkan tema kehidupan, tema cinta keluarga, tema persahabatan, terus juga tema perjuangan menggapai cita-cita. Itu selalu saya sisipkan, bahkan mungkin bukan hanya sekedar sisipan, sebenarnya itu menjadi, bagi saya pribadi itu adalah value-value utama yang ingin saya sampaikan di karya yang saya tulis. Tema besarnya memang cinta, tapi juga di dalamnya itu kita bisa memasukkan apapun value, nilai-nilai yang ingin kita sampaikan kepada pembaca kita. Lalu berikutnya, setelah kita tahu gambaran temanya, maka kita sudah menentukan nih, aku pengen nulisnya tema cinta, misalkan aku tema horor, aku pengen nulisnya misalkan tema komedi gitu ya. Nah, sumber inspirasinya dari mana? Nah, sumber inspirasi langsung aja Kang Abai sampaikan. Yang pertama adalah pengalaman pribadi ya. Jadikan pengalaman pribadi itu sebagai sumber inspirasi. Jadi bagi seorang penulis, jangan jauh-jauh dulu gitu. Kita itu kalau sebagai pemula itu lebih mudah menuliskan sesuatu yang kita paling mengerti untuk kita tuliskan, dan itu pastinya adalah pengalaman pribadi. Jadi kalau pengalaman pribadi kita pasti paham banget untuk kita tuliskan dalam banyak aspek, detail ceritanya, emosi ceritanya, dan lain sebagainya. Dan kabar baiknya, novel-novel bestseller di Indonesia yang terinspirasi dari kisah pribadi itu banyak. Novel Laskar Pelanginya Andrea Hirata itu terinspirasi dari kisah pribadi. Tidak 100% kisah pribadi, tapi mayoritasnya terinspirasi dari kehidupannya Bang Andrea Hirata di Belitung. Lalu ada novel Ayat-Ayat Cinta, apakah terinspirasi dari kisah pribadi? Setahu saya itu fiksi, tetapi settingnya Mesir, Universitas Al-Azhar itu sangat dekat dengan kehidupan pribadinya Kang Abik sebagai seorang penulis. Di novel Ayat-Ayat Cinta, Kang Abik bisa menuliskan setting cerita yang detail tentang negara Mesir, dan khususnya Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, beserta detail aktivitas perkuliahan di sana, dan itu menjadi salah satu unsur yang sangat kuat di novel Ayat-Ayat Cinta. Lalu ada Negeri Lima Menara dengan Bang Anwar Afuadi. Beliau pun sangat kuat dari sisi setting penokohannya. Sosok utamanya orang Minang, Sumatera Barat, dan sangat kuat setting pesantren di sana, pesantren Madani, tapi realitasnya pesantren Gontor, dan beliau memang alumni Gontor. Kontennya tuh mayoritasnya itu adalah kisah pribadi. Mungkin juga ada modifikasi. Saya pernah satu acara sama beliau, tapi waktu itu saya nggak sampai nanya apakah berapa persen sih kisah pribadi dengan modifikasi. Tapi saya yakin banget mayoritasnya Negeri Lima Menara itu kisah pribadinya Bang Afuadi. Lalu yang berikutnya Pidi Baik, Kang Pidi Baik, Dilan. Saya juga beberapa kali bertemu sama beliau dan berdiskusi tentang novel Dilan. Itu pun banyak terinspirasi dari kisah pribadi, karena Kang Pidi Baik juga, Dilan kan anak ini ya geng motor, dan Pidi Baik juga dulunya adalah anak geng motor. Jadi novel bestseller dengan inspirasi kisah pribadi itu masih menjadi sebuah formula yang berhasil di Indonesia, dan ada banyak banget
novel-novel lainnya. Ini Kak Abah hanya mencontohkan beberapa saja, dan saya pribadi mengalami sendiri bagaimana kekuatan kisah pribadi itu bisa menjadi salah satu tadi ya formula membuat cerita yang bisa diterima oleh target pembaca. Novel saya yang pertama 3 tahun lalu, Cinta Dalam Ikhlas, alhamdulillah diterbitin sama Bentang Pustaka, dan bulan kemarin naik cetak ulang yang ke-16 kali. Dan saya buka dapur nih, itu 70% kisah pribadi. Banyak banget yang nanya ke saya, tapi saya nggak jawab ya, karena saya memang menciptakan tokoh fiksi, tapi terinspirasi dari kisah pribadi saya. Tapi saya ciptain sebenarnya sosok, tetap akhirnya saya menciptakan sosok fiksi gitu. Jadi saya tidak menulis novel seperti memoir ya, memoir atau novel biografi atau memoir pribadi, enggak. Tapi saya memasukkan kisah pribadi sekitar 70%. Tokoh, premis, plot cerita saya ambil dari kisah pribadi. Pengembangan cerita juga mayoritasnya dari kisah pribadi, tapi saya memasukkan 30%-an modifikasi, ada penciptaan plus penambahan karakter sesuai dengan value yang ingin saya sampaikan dan juga cerita yang ingin saya sampaikan. Jadi akhirnya ngeblend dan terciptalah cerita fiksi baru. 70% kisah pribadi, 30% modifikasi, ngeblend, di mix, akhirnya terciptalah kisah fiksi. Jadi bagi saya sekarang Atar sama Ara itu ya sosok fiksi gitu. Tapi jujur itu memang saya ngambil bahan mentahnya 70% dari kisah pribadi. Jadi saya makanya sekarang kalau ada yang nanya itu kisahnya Kang Abai bukan, mungkin kalau disebut terinspirasi bisa jadi. Saya jawabnya terinspirasi dari kisah pribadi, tapi saya tidak mau menyebut saya sebagai Atar gitu ya. Nggak mau seperti itu, karena memang ketika saya masukin 30% modifikasi itu udah menjadi sebuah cerita fiksi sendiri, dan itu memang strategi saya sejak awal. Saya pengen nulis fiksi, bukan nulis novel biografi atau memoir seperti Habibie dan Ainun. Itu udah novel biografi, itu sebuah memoir. Tapi kalau Cinta Dalam Ikhlas itu benar-benar cerita fiksi yang terinspirasi dari kisah pribadi. Tetralogi Laskar Pelangi pun mirip seperti itu sebenarnya. Itu sebenarnya cerita fiksi yang terinspirasi dari kisah pribadi. Dilan juga sama, cerita fiksi yang terinspirasi dari kisah pribadi. Dan kenapa akhirnya menjadi sangat kuat, nanti saya jelaskan di bawah ya. Jadi sumber inspirasi yang pertama, jangan jauh-jauh teman-teman, carilah dari pengalaman pribadi. Lalu bagaimana Kang Abai kalau saya tidak punya pengalaman pribadi yang menarik misalkan? Jangan khawatir, masih banyak cara yang lain ya. Cara yang berikutnya adalah pengalaman orang lain ya. Jadi pengalaman orang lain itu bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa dan unlimited ya, tak terbatas. Makanya kemampuan kita bergaul dengan orang lain dan bisa mendengarkan cerita curhatan orang lain itu menjadi sangat penting ya. Dan novel-novel yang berdasarkan pengalaman orang lain, cerita-cerita yang dialami oleh orang lain itu sangat banyak sekali. Jadi memang kita bisa melihat sekeliling terdekat kita ya, keluarga kita. Adakah seseorang di keluarga kita yang memiliki cerita yang menarik banget menurut kita gitu ya, kisah cintanya tuh romantis banget, atau dia tuh sosok yang sangat lucu sehingga memang sangat filmis, dan kalau dijadiin sebuah tokoh dalam cerita tuh sangat menarik gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh dari keluarga dulu, lihat keluarga besar, keluarga dekat, keluarga besar, lihat. Bisa jadi ada sosok kakak kita, wah ini saya punya kakak, jadi menarik banget nih kalau dia dijadiin tokoh novel nih. Dia lucu, ganteng gitu ya, pandai silat gitu ya, udah mandiri, terus banyak digandrungi cewek misalkan ya, atau soleh banget gitu ya. Kayak dulu ada sosok Ketika Mas Gagah Pergi, itu salah satu novel legend, itu juga menceritakan sosok seorang laki-laki yang soleh, Mas Gagah. Atau keluarga besar, coba lihat di keluarga besar ada nggak. Di keluarga kita coba list, habis itu lihat di circle persahabatan kita. Habis itu list juga orang-orang yang ditemui baik sengaja atau tidak sengaja tiba-tiba kenal dengan kita, dan akhirnya kita bisa
mengenal baik mereka gitu ya. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu sumber cerita kita gitu. Jadi ada banyak pengalaman orang lain yang bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi. Ini saya contohkan novel saya, novel yang kedua, novel Hijrah Itu Cinta, Bentang Pustaka. 2 tahun lalu, alhamdulillah juga itu jadi bestseller juga, sudah 6 kali cetak ulang. Nah itu sumber inspirasinya mayoritasnya itu diambil dari kisah orang lain. Hijrah Itu Cinta itu pure dari kisah orang lain. Jadi novel Hijrah Itu Cinta itu tokoh, premis, plot ceritanya saya ambil memang dari kisah orang lain, dimodifikasi sesuai dengan konsep dan value yang hendak disampaikan. Ada emosi dari kisah pribadi juga pada seorang tokoh yang saya titipkan, yang saya simpan di sana. Ini sebenarnya saya ngambil dari kisah curhat banyak banget orang yang jujur mereka punya pengalaman berpacaran terus sampai berzina dengan pacarnya, terus ditinggalin begitu saja. Lalu mereka tuh banyak banget bertanya, pantas nggak sih saya dapetin jodoh yang soleh, solehah dengan masa lalu seperti ini? Saya pengen hijrah, saya pengen tobat, gimana caranya? Banyak banget yang pertanyaan seperti itu masuk lewat DM Instagram, inbox Facebook, maupun tulisan langsung ketika saya mengisi acara. Saking banyaknya pertanyaan itu, akhirnya saya buat novel Hijrah Itu Cinta dengan tagline yang bahkan menjawab pertanyaan itu. Tagline-nya, pantaskah seorang pendosa mendapatkan jodoh terbaik? Nah, itu saya ngambil dari pengalaman orang lain, dan saya melakukan riset dengan mewawancarai orang-orang yang punya pengalaman seperti itu. Jadi akhirnya disitulah saya bisa memahami seperti apa cerita ini dibangun dari kisah-kisah pengalaman orang lain yang saya baca, juga dari saya melakukan wawancara. Jadi pengalaman orang lain itu bisa menjadi sumber inspirasi teman-teman semua. Lalu ada juga contoh yang terdekat banget, yang ngetrend banget beberapa bulan yang lalu tuh, ada cerita di online, cerita horor, masuk salah satu tema yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, KKN Desa Penari. Itu juga contoh ya, bagaimana seorang penulis bisa menceritakan kembali kisah orang lain, mungkin ada modifikasinya sedikit, tapi menjadi lebih menarik dan menjadi viral di Twitter, akhirnya viral di semua platform sosial media, sampai akhirnya jadi buku, bestseller, difilmin juga. Itu contoh ya, KKN Desa Penari, Simple Man yang nulisnya, akun anonim Twitter, dan itu contoh bagaimana cerita orang lain bisa menjadi sebuah sumber cerita, inspirasi yang bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa diterima oleh pasar. Lalu sumber inspirasi lainnya apalagi, ada buku-buku yang kita baca, itu juga bisa menjadi sumber inspirasi kita. Makanya seorang penulis itu harus senang baca buku. Kita menemukan tokoh A, tokoh B, tokoh C. Saya lihat ada banyak banget penulis-penulis di Wattpad itu terinspirasi dari tokoh Dilan gitu ya, bad boy, tokoh-tokoh bad boy gitu ya, terus akhirnya bikin lagi cerita bad boy lagi. Itu contoh ya. Dulu mungkin banyak yang terinspirasi dari tokoh-tokoh yang ada di novel-novel Kang Abik, bisa jadi banyak yang terinspirasi, akhirnya menulis kembali dan lain sebagainya. Tokoh dan cerita dalam Al-Quran juga bisa menjadi inspirasi yang sangat menarik sebenarnya. Di Al-Quran kan bukan hanya kisah para nabi juga ya, ada kisah orang-orang zolim di sana ya, tokoh antagonis, protagonis juga ada, Luqmanul Hakim. Wah, jadi bisa juga itu menjadi inspirasi kita, kisah Ashabul Kahfi gitu ya. Untuk orang yang pengen nulis cerita tentang akhir zaman, itu bisa meneladani sosok Ashabul Kahfi untuk ngebangun story-nya, ceritanya. Banyak dari tokoh dan cerita dalam kisah sejarah nabi, sahabat, ulama, pahlawan tadi kenal ya. Setahu saya juga Ustadz Salim Afilah juga nulis dari kisah pahlawan Islam di Indonesia, pahlawan di Penogoro, bisa menjadi sebuah novel sejarah. Jadi sumber inspirasi lainnya ada sangat banyak. Nah, tipsnya dari Kang Abai, jadikanlah cerita pribadi orang lain dan sumber inspirasi lainnya tersebut
menjadi sebuah bank atau dapur emosi di dalam diri kita. Nah, inilah yang menjadikan seorang penulis itu berbeda dengan orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan ketika mendapatkan cerita-cerita tertentu, kisah pribadi, ya hanya menjadi emosi dalam diri saja gitu ya, yang tersimpan. Kalau kisah pribadi orang lain diceritakan, oke, udah selesai, oh menarik. Tapi kalau seorang penulis itu menjadi bahan baku yang tersimpan di bank, istilah saya bisa bank gitu ya. Kita naruh uang kan di bank, yang suatu saat kapan saja bisa diambil sama kita lewat ATM gitu ya. Atau dapur, itu juga bisa kita tersimpan di dapur menjadi bahan mentah yang suatu saat kapan saja bisa kita masak dan kita sajikan. Saya menyebutnya bank emosi atau dapur emosi yang kapan saja bisa kita panggil. Jadi kisah pribadi itu jadi bank emosi kita, jadi dapur emosi, masuk ke dapur emosi kita. Kisah orang lain juga sama. Nah, kuncinya untuk bisa seperti itu, seorang penulis harus peka dengan rasa, harus pandai merasakan ya, peka dengan rasa, mampu berempati kepada orang lain. Jadi dia orang yang pandai mendengarkan, bisa ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Saat saya ngebaca kisah-kisah curhat yang di novel Hijrah Itu Cinta itu, beberapa kali saya menangis gitu ya, kebayang gitu ya perasaan, gimana sih perasaan orang tua. Saya ceritain tuh di Hijrah Itu Cinta, bagaimana sih perasaan orang tua yang anaknya hamil di luar nikah gitu. Nah, di situ saya bisa ikut menangis gitu, ikut merasakan gitu. Sehingga ketika saya menuliskan, saya punya emosi yang utuh untuk saya tuliskan gitu dari kisah orang lain. Jadi kita belajar mencatat pengalaman pribadi dan orang lain, tapi benar-benar dengan emosi. Nah, disinilah pada akhirnya nanti Kang Abai menyampaikan ada rumus penting dalam menulis terkait dengan emosi dan rasa ini. Jadi itu tipsnya. Lalu berikutnya, ketika kita sudah tahu sumber inspirasi, sudah punya bahan mentahnya tuh, sumber inspirasi itu bahan mentah yang ada di dapur. Ya, ibaratkan oke, kita sepakati sekarang istilahnya dapur lah. Ada bahan mentah tuh di dapur. Untuk seorang koki menyajikan makanan, dia harus ada bahan mentah plus dia harus punya teknik memasak. Oke, sudah lumayan panjang dan ini terakhir Kang Abai ingin menyampaikan. Ini materi yang tadi Kang Abai sampaikan ya. Saya belajar menulis skenario dari saya sebut guru saya berterima kasih kepada beliau, Mas Salman Aristo dan Wahana Kreator. Saya selalu mengusahakan belajar dari yang terbaik. Bagi saya, Mas Salman Aristo, penulis naskah film Laskar Pelangi, itu adalah guru dan penulis skenario terbaik di Indonesia. Istrinya yaitu Mbak Gina Esnur juga sekarang posisinya adalah penulis skenario terbaik di Indonesia, 2 tahun berturut-turut mendapatkan Piala Citra. Dan beliau juga di Wahana Kreator juga, Mbak Gina Esnur, yang terbaru yang dapat penghargaan 2 garis biru skenario yang ditulis. Terus juga tahun lalu dapat penghargaan film Posesif, dia juga yang menulis skenarionya. Saya berkesempatan belajar di kelas penulisan skenario Wahana Kreator sekitar 2 tahun lalu. Sebelum saya menulis novel Hijrah Itu Cinta, saya belajar menulis skenario yang saya terapkan strateginya, pendekatannya, formulanya untuk menulis novel. Saya belajar setiap minggu selama 8 minggu, berangkat dari Bandung subuh, pulang malam. Jadi setiap hari, setiap Sabtu, mohon maaf, saya seperti itu, naik kereta ke Jakarta, perjuangannya seperti itu. Nah, saya akan sampaikan sekarang formula menciptakan cerita dengan rumus menulis skenario ya, untuk menulis novel. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak, karena ini jujur saya banyak banget melihat tips menulis novel di internet dan ternyata jarang dibahas apa yang akan saya sampaikan ini, karena ternyata dibahasnya ini adalah di rumus penulisan skenario film. Jadi bab pertama penulisan film. Oke, mudah-mudahan teman-teman udah siap. Kalau ada yang harus ditulis, silahkan ditulis. Semua berawal dari premis cerita. Jadi ini teman-teman, salah satu hal penting yang teman-teman sekarang akan harus dipelajari adalah bagaimana kita bisa membuat premis cerita sebelum semesta cerita kita dimulai. Ya, jadi kita bikin premis cerita dulu. What is the meaning of premise? Premis itu atom cerita. Jadi pengertian atom itu adalah
bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian tertentu. Jadi kalau atom cerita berarti cerita terkecil, makanya bentuk premis itu adalah satu paragraf gitu ya, satu paragraf yang di sana kata kuncinya adalah kita sudah punya tokohnya siapa gitu ya, who, tokoh protagonis atau antagonis. Jadi premis itu bisa digerakkan oleh tokoh protagonis atau antagonis dengan 3 keyword yang utama harus ada di sana. Kata kuncinya adalah want, sesuatu yang sangat diinginkan oleh si tokoh tersebut. Berikutnya dengan cara, ya, sesuatu yang sangat diinginkan tersebut akan dicapai dengan cara apa. Lalu ada tetapi, ya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi apa, ya. Orang menyebutnya nanti ada konflik segala macam, tetapi ada sesuatu yang menghalangi apa, atau ada keterkejutan sesuatu, ya, keterdugaan sesuatu juga yang nantinya mempengaruhi tujuan itu tercapai, keinginan itu tercapai, itu juga bisa. Jadi diulang ya. Jadi premis itu ada tokoh protagonis dan antagonis. Dia punya keinginan, sesuatu yang sangat diinginkan sama dia, punya tujuan yang akan dicapainya dengan cara melakukan apa gitu ya, dengan cara apa, tetapi ada halangan apa gitu ya saat melakukan itu, atau ada keterdugaan apa atau keterkejutan apa gitu. Jadi sangat simpel dan itu harus disajikan dalam satu paragraf saja. Oke ya, biar teman-teman lebih mudah paham, lebih mudah mengerti bahwa rumus inilah yang digunakan, bahkan ini formula ini digunakan oleh bagaimana industri Hollywood membangun cerita. Kebayang nggak? Ini tuh dari sana malah gitu ya. Dan hampir semua filmmaker, penulis skenario menggunakan rumus ini dalam membangun cerita. Selalu berawal dari premis. Nah, coba sekarang Kang Abai mau ngajak teman-teman untuk kita bahas premis beberapa film yang di kurun waktu berapa tahun ini sangat populer lah ya. Tadi kita bahas dari film Hollywood dulu. Kalau teman-teman nggak percaya, kita bahas bagaimana premis yang sederhana banget seperti ini, satu paragraf. Di setiap film tuh pasti ada premisnya, pasti ada atom ceritanya gitu ya. Semua seluas apapun semesta ceritanya, kayak The Lord of the Ring yang 3 babak itu ada premisnya yang hanya satu paragraf. Avengers ada premisnya. Jadi kita lihat dari Avengers dulu ya. Teman-teman kemungkinan besar yang dengerin materi Kang Abai ini sudah pernah nonton film Infinity War. Kemungkinan, tapi mungkin ada juga yang nggak suka nonton film, nggak pernah ke bioskop, bisa juga ada. Saya termasuk salah satu yang memilih-milih film untuk datang ke bioskop. Infinity War menjadi salah satu film yang saya tonton karena memang saya harus mempelajari banyak film populer. Oke, sekarang teman-teman kebayang nggak kira-kira premis film Infinity War ini apa? Kalau dilihat dari posternya yang ada di tengah-tengah itu, malah sosoknya adalah sosok antagonis, yaitu Thanos. Teman-teman tahu nggak kira-kira Avengers Infinity War ini premisnya, ceritanya digerakkan oleh tokoh protagonis atau antagonis? Biar cepat ya, Kang Abai kasih tahu, oleh tokoh antagonisnya. Kalau nggak percaya, buka trailernya, dan di situ yang menyampaikan keinginan itu, want itu adalah Thanos. Jelas clear keinginannya apa. Ya, dan kalau kita melihat sepanjang film, Thanos itu punya keinginan tertentu dengan cara tertentu, tapi ada yang menghalangi untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau dipersingkat dalam sebuah premis, atom cerita dari Avengers, premis ceritanya adalah berikut ini. Jadi premis Infinity War ini adalah Thanos, ya. Gak usah dijelasin tuh Thanos itu siapa, punya kekuatan apa, itu terlalu kepanjangan. Jadi memang harus singkat aja, Thanos. Nanti ada bab kita ngebangun siapa sosok-sosok di cerita kita nanti. Tapi kalau di premis singkat saja, Thanos ya sangat ingin menghilangkan setengah populasi penduduk dunia. Teman-teman kalau nggak percaya, premis ini disampaikan di trailer. Ya, kalau nonton Sister Lila, premis Sister Lila itu ada di trailer gitu ya.
keinginan setiap tokohnya pengen jadi penulis, pengen jadi entrepreneur, kepengen jadi atlet panahan, itu disampaikan. Jadi memang biasanya film-film Hollywood itu premis itu disampaikan di trailer ya, jadi yang mau nonton tuh paham. Nah, di trailer Infinity War itu jelas banget Thanos menyampaikan bahwa dia kepengen, atau ada tokoh protagonis yang ngebahas won-nya si Thanos itu, dia kepengen menghilangkan setengah populasi penduduk dunia. Ya, tadi won-nya jelas menghilangkan setengah populasi penduduk dunia. Jadi keinginannya itu. Lalu dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan satu demi satu Infinity Stones. Ya, jadi caranya Thanos agar dia bisa ngilangin setengah populasi dunia adalah dia ngumpulin satu demi satu Infinity Stone. Ya, yang kalau itu terkumpul di 5 jarinya, terkumpul semua, dia cukup menjentikan jari, maka setengah populasi dunia itu langsung hilang, cukup menjentikan jari. Ya, jadi dengan cara ngumpulin Infinity Stone satu demi satu. Ya, setelah itu dia bisa menjentikan jari dan hilanglah setengah populasi dunia. Tetapi, nah ini tetapinya nih teman-teman, tetapi saat dia berusaha mengumpulkan Infinity Stone satu demi satu, ada pasukan Avengers ya yang berusaha menghalangi. Makanya kita akhirnya di cerita yang panjang itu, hampir 2 jam itu, kita menemukan pertempuran demi pertempuran. Setiap Infinity Stone, Thanos dapat satu Infinity Stone itu rata-rata dia ada pertempuran demi pertempuran. Ada pertempurannya dengan Iron Man, sampai puncaknya di Wakanda ya, itu yang terakhir dia ngumpulin, yang terakhir itu di Wakanda, pertarungan klimaksnya, megahnya di situ gitu. Lalu ujungnya, endingnya, war-nya Thanos tercapai atau tidak gitu. Jadi sejak di premis ini kita bisa udah ngebayangin opsi ini tuh war-nya tercapai atau enggak, dan itulah ending. Si Thanos itu war-nya tercapai atau enggak. Apakah dia berhasil ngumpulin Infinity Stone sampai akhirnya dia bisa menghilangkan setengah populasi dunia? Jawabannya apakah itu atau tidak. Nah, ternyata kalau di Infinity War ternyata dia berhasil ya. Akhirnya terkumpul kelimanya batu Infinity Stone dan dia menjadikan jari, lalu setengah populasi dunia menghilang. Itulah premis Infinity War ya. Sangat singkat, 1 paragraf saja. Lalu bagaimana dengan premis Endgame? Ini lanjutan Infinity Wars-nya. Teman-teman menyadari gak, di poster itu si Thanos yang udah hilang. Lihat deh ya. Ya kalau yang pertama tadi posternya Thanosnya paling gede gitu ya. Jadi emang di Endgame itu Thanosnya malah nggak ada, saya lihat ya. Ada sih tapi di belakang banget, nggak terlalu kelihatan lah ya, nggak terlalu kelihatan. Itu artinya ya teman-teman sebenarnya udah jadi kode bahwa premis film Endgame ini digerakkan oleh tokoh protagonis ya. Dan sangat mudah premisnya, kebalikannya dari Infinity War. Jadi kalau Infinity War itu digerakkan sama premisnya oleh tokoh Thanos, kalau Endgame itu oleh tokoh protagonis yaitu Avengers. Jadi Avengers, kalau tadi Thanos kepengen menghilangkan setengah populasi penduduk dunia, nah kalau Avengers dia di Endgame itu dia ingin mengembalikan setengah populasi penduduk dunia. Makanya emosi cerita pun dibangun sejak awal, bagaimana sih rasanya kehilangan gitu ya, seorang suami yang tiba-tiba istrinya hilang. Itu tuh dibangun tuh emosi-emosi kayak begitu ya. Jadi premis Endgame itu Avengers sangat ingin mengembalikan setengah populasi penduduk dunia yang sudah dihilangkan tuh gara-gara si Thanos menjentikan jari. Dengan caranya gimana? Nah, caranya ternyata kembali ke masa lalu menggunakan mesin waktu untuk ngumpulin satu demi satu Infinity Stone lagi. Jadi dikumpulin satu demi satu Infinity Stone dengan cara dia pakai mesin waktu kembali ke masa lalu, ngumpulin satu demi satu Infinity Stone. Tetapinya apa? Tetapinya saat mereka berusaha ngumpulin Infinity Stone tersebut, rencananya diketahui oleh Thanos dan berusaha digagalkan oleh Thanos dan pasukannya. Itulah premis Endgame. Jadi 1 paragraf. Cerita yang kita tonton 2 jam itu ternyata premisnya hanya 1 paragraf. Tapi teman-teman nguasain premis ini akan sangat mudah insya Allah dalam mengembangkan cerita. Ceritanya nanti bisa sangat panjang, semesta ceritanya bisa sangat luas, tapi kita ngejagain konsistensi won-nya
dan nanti kita tahu endingnya seperti apa, sesuai nggak sama Won-nya. Jadi ceritanya nggak akan kemana-mana. Banyak orang tuh yang kebingungan, aku nulis cerita ini tuh jadi bingung gitu, karena nggak dijagain sama premis ya. Jadi dengan teman-teman nulis tahu premis cerita, teman-teman jadinya kebayang ya, bagaimana nanti ngejagain cerita. Ini berikutnya ada contoh film Guru Ngaji. Ini film Indonesia, nggak terlalu terkenal, Kang Abai nonton. Waktu itu menontonnya sedikit, tapi saya karena suka temanya saya nonton. Kalau teman-teman lihat posternya, lagi-lagi di poster kita bisa melihat bocoran premis film ini. Ada Masjid Istiqlal, padahal 95% setting tempatnya di sebuah kampung. Ya, jadi dari sini juga udah kebaca Won-nya itu apa. Ya, di awal adegan cerita ternyata si guru ngajinya itu sama istrinya ada tuh adegan yang diciptakan keinginannya itu ada gambar Istiqlal di rumahnya dan kepengen banget datang ke Istiqlal. Kalaupun kita nggak mampu ke Mekah, ingin sekali bisa datang ke Istiqlal. Nah, orang yang sudah tahu ilmu premis ini maka dia bisa menebak ending sebuah film. Karena kalau sudah ketemu Won-nya di awal-awal cerita, Won itu pasti ada di awal cerita. Kayak Thanos tadi nyampein Won-nya apa, dalam sebuah dialog kah, atau dalam sebuah kejadian apakah Won-nya ketahuan, itu kita tinggal ngelihat endingnya tercapai atau tidak. Nah, guru ngaji ini, dia Won-nya dari awal keinginannya, tujuan tuh kepengen ke Istiqlal. Maka Kang Abai waktu itu udah bisa nebak, oh ini endingnya Istiqlal dan real. Ya, teman-teman bisa nonton deh nanti kalau misalkan film ini ada di iFlix ya. Real ending ceritanya itu di Istiqlal ya. Jadi nantinya tiba-tiba anaknya juara lomba mengaji di sekolahnya setelah beragam konflik yang diterima gitu ya, dan akhirnya dia ke Istiqlal. Jadi ya sesederhana itu. Nanti teman-teman jadi dikutuk kalau sudah tahu ilmu premis ini, dikutuk bisa nebak cerita film. Kenapa? Karena film-film kalau bener cara pembuatannya dari Hollywood sampai Indonesia itu pakai ilmu yang sama. Ya, premisnya kalau udah ketebak teman-teman bisa nebak endingnya. Berikutnya film Joker yang dapat penghargaan Oscar, film yang Oscar sekalipun gitu ya, sama rumusnya sama karena kita para penulis skenario belajar dari sana ya. Teman-teman bisa nebak nggak premisnya Joker itu apa? Apakah Won-nya jadi penjahat? Ternyata bukan. Won-nya Joker itu di awal itu berkali-kali dia kepengen live di acaranya Murray Franklin ya. Jadi dia tuh Won-nya itu kepengen jadi stand up comedian dan tampil di acaranya Murray Franklin. Ketika udah ketemu Won-nya di awal, dia ketika nonton bareng sama ibunya, terus dia ngasih statement, suatu saat saya akan tampil di sana. Wah. Terus ketika sama pacar hayalannya ya, pacar imajinernya, dia pun nyampein dia kepengen banget menjadi seorang stand up comedian, ngajak pacar imajinernya nonton dia bisa stand up comedian. Jadi memang Won-nya Joker itu jadi stand up comedian dan tampil live di Murray Franklin. Dan klimaksnya teman-teman kalau nonton film Joker ternyata memang real Joker tampil live di Murray Franklin, dan saat itulah terjadi klimaks acaranya di mana dia menembak si Murray Franklin di acara itu, dan di sana dia mendeklarasikan diri sebagai seorang Joker gitu ya. Jadi premisnya sangat sederhana, Won-nya jelas. Jadi itulah rumus bagaimana kita ngebangun cerita. Harus jelas Won-nya, tokohnya apa, diperolehnya dengan cara apa, dan tetapi ada apa gitu ya. Nah, berikutnya studi kasus novel Kang Abai. Ini udah ending banget ya. Studi kasus novel Kang Abai Hijrah Itu Cinta ditulis setelah saya ikut penulisan skenario, dan jujur alhamdulillah kalau di Cinta Dalam Ikhlas saya butuh waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun. Tapi kalau novel Hijrah Itu Cinta singkat 2 bulan selesai, karena satu udah alhamdulillah sudah punya pengalaman di novel sebelumnya, plus juga saya menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan novel, pendekatan cara menulis skenario di menulis novel Hijrah Itu Cinta. Jadi saya nyiptain 3 tokoh, Satria, Senja, Fajar. Setiap tokoh punya keinginannya. Satria Won-nya pengen memiliki Senja. Senja Won-nya itu sejak awal dia kepengen mencari tahu sosok ayahnya, dan di sanalah dia menemukan inspirasi berhijrah ya. Jadi ada satu kesesuaian perjalanan dia mencari ayah dengan
ayahnya yang berhijrah hingga akhirnya dia terinspirasi untuk berhijrah. Terus Fajar juga Won-nya bertemu Senja, teman masa kecilnya. Ini sederhana banget premisnya. Won-nya si Fajar itu dia kepengen bertemu Senja, teman masa kecilnya. Kalau diperluas dalam sebuah paragraf premis, maka tiap tokohnya seperti ini. Kalau Senja, dia sangat ingin mengetahui sosok siapa ayahnya dengan cara menanyakan kepada ibunya dan kepada pamannya. Tetapi ternyata ayahnya sudah meninggal dunia dan meninggalkan sebuah surat perpisahan berisi petunjuk tentang masa lalunya yang mengantarkan dia memasuki pintu hijrah. Jadi inilah kurang lebih premisnya Senja. Saya bisa menuliskan lebih detail. Kalau di awal saya nggak bisa sedetail ini. Ini saya bisa tuliskan satu paragraf tapi lebih detail dengan petunjuk-petunjuk yang lain karena ceritanya sudah selesai. Ya, sudah selesai saya tulis. Jadi di premis pun bisa muncul tokoh-tokoh yang lain, tapi jangan terlalu banyak. Di sini ada Senja, ada ayahnya, ada ibu dan pamannya. Lebih sedikit sebenarnya 2-3 itu lebih baik di awal, untuk di awal ya teman-teman. Ini saya bisa nulisin sampai ada 4 tokoh di sini karena memang ceritanya sudah selesai saya tulis. Terus ini premis itu Won-nya tuh harus dimunculkan dalam sebuah cerita atau dalam sebuah dialog. Kalau di film dalam bentuk sebuah scene yang itu pembaca, penonton tuh tahu Won-nya si tokohnya itu apa. Dan itu di bab-bab awal ya. Di bab awal, di pertengahan diulang lagi gitu ya. Kepengen tahu tentang masa lalu ayahnya. Kalau Senja ini di bab 7 sudah muncul halaman 32 di Hijrah Itu Cinta. Karena saya menggunakan cara penulisan orang ketiga, di sini diceritakan perihal sebutan jadah pada Senja memang sudah menjadi gosip lama di desa tersebut. Senja pernah bertanya pada ibunya kenapa beberapa anak nakal memanggil dia dengan sebutan itu, tapi ibunya hanya menjawab dengan menangis terseduh dan Senja menjadi enggan untuk menanyakan hal itu kembali. Selain soal jadah, Senja memiliki pertanyaan besar untuk ibu, yaitu tentang sosok ayah. Satu waktu Senja menanyakan keberadaan seorang ayah yang juga dimiliki oleh teman-temannya, tetapi ibunya hanya menjawab, kamu tidak punya ayah, ayahmu sudah mati nak. Semasa dia kecil, ibu nyaris tak pernah bercerita tentang ayahnya. Pas remaja juga dia berusaha nanyain tentang ayahnya. Jadi Senja itu sosok yang dia nggak tahu ayahnya siapa. Jadi dia bertanya-tanya, itu pertanyaan besar di dalam hidupnya. Dia tuh punya ayah nggak? Siapa sih sosok ayahnya? Gak mungkin seorang anak gak punya ayah. Jadi itu adalah pertanyaan besarnya seorang Senja, keinginan besarnya seorang Senja, dia bisa mengetahui siapa sosok ayahnya. Lalu ada premisnya Satria. Nah, Satria itu dia tuh sangat ingin memiliki Senja. Jadi Won-nya itu kepengen banget memiliki Senja. Sejak pertama dia melihat Senja sangat cantik, dia kepengen memiliki Senja dengan cara ngajak berpacaran. Ya, dia juga pengen ngajak Senja jadi pacarnya, kepengen menzinahi Senja juga. Tetapi ketika sudah jadian gitu ya, Senja tiba-tiba berubah drastis pada satu waktu dan tidak mau pacaran dan memutuskan untuk berhijrah, dan setelah itu tidak bisa dihubungi sama sekali gitu ya. Itu inti ceritanya dari sosok Satria. Lalu itu diceritakan di bab 2 ya, Rumah Tanpa Cinta. Satria mengungkapkan pelan-pelan kamu bakal takluk dan menjadi milikku gitu. Jadi itu udah benar-benar jadi mission statementnya si Satria. Lalu ada sosok Fajar ya. Ini dari sosok Fajar, dia punya keinginan sederhana, dia sangat ingin bertemu dengan Senja, teman masa kecilnya yang sangat baik dan berjasa dalam hidupnya, untuk mengembalikan juz amma milik Senja yang dipinjamkan saat mereka kecil dulu. Dengan caranya apa? Fajar pengen cari Senja ke kota Bandung sambil cari kerja ya. Jadi dia sengaja dari Bogor ke Bandung dengan maksud dan tujuan, selain cari kerja, tujuan utamanya kepengen mencari sosok Senja, teman masa kecilnya. Nah, tetapi ketika sudah bertemu, malah dianya tadinya hanya cuman kepengen ngembaliin juz amma ya, karena Senjanya ternyata sosok yang baik dan cantik. Fajar jatuh hati kepadanya, dan ternyata secara tak terduga ya, pamannya Senja berusaha menjodohkan Fajar untuk menikahi Senja. Jadi ini premisnya Senja, Satria, dan Fajar ya teman-teman. Sekarang Kang Abang mau ngasih PR buat teman-teman semua.
Yuk buat premis ceritamu sekarang ya, dengan rumus tadi. Seorang tokoh, protagonis atau antagonis punya keinginan, sangat ingin, kalimatnya itu sangat ingin menikahi, sangat ingin mendapatkan, sangat ingin kuliah ke luar negeri, dengan cara apa, tetapi apa. Sesederhana itu Kang Abai ngasih tugas teman-teman untuk ngebuat premis ceritanya sendiri ya. Pokoknya yang belum kebayang tulis aja dulu, dan nanti kita coba deh diposting ya, sama-sama diposting di grup, dan sama-sama kita melihat premisnya masing-masing. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Jadi bab menciptakan cerita Kang Abai cukupkan sekian sampai premis cerita lagi. Oke, sekarang langsung saja buatlah premis ceritamu sekarang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.